Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 25 Mei tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah. Saya berkesempatan untuk berziarah ke makam Kiai Haji Raden Asnawi. Beliau adalah seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, dan nanti akan matur-matur dengan Profesor Ihsan yang beliau adalah Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kudus. Saya akan matur-matur beliau dan mungkin nanti beliau akan menjelaskan ya mengenai kompleks pemakaman Kanjeng Sunan Kudus, kemudian ada garwo-garwo semuanya ada serta ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mohon panjenengan jelaskan ini mengenai kompleks pemakaman. Ya, jadi alhamdulillah ini adalah kompleks pemakaman Sunan Kudus dengan para garwo-garwo beliau, dan di sini juga ada para pangeran, kemudian kerabat dari Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Sunan Kudus nama dia saja. Ya, namanya adalah. Jadi kalau panggilan di sini biasanya kan Kanjeng gitu ya, tapi dulu disempurnakan istilah Kanjeng itu sebenarnya yang benar adalah Kangjeng, yaitu disebutkan oleh Maktum Romo Kiai Rehan Ajuri menyebutnya Kanjeng Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq. Kang itu kakang itu Bukan. atau apa? Jadi term Kanjeng itu yang benar Kanjeng gitu, yaitu karena dimuat di koran lama ya, koran Suara Merdeka, koran lama ya waktu itu untuk nulis istilah Kanjeng Sunan Kudus itu yang benar adalah Kanjeng Sunan Kudus. Nah, alhamdulillah di sini juga ada salah satu tokoh pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama Kiai Haji Raden Asnawi, wafat tanggal hari Sabtu Kliwon 25 Jumadil Akhirah tahun 1379 Hijriah, bertepatan tanggal 26 Desember 1959 tahun umum. TU itu tahun umum. Nah, jadi beliau itu di samping memang salah satu tokoh pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama di Kudus, beliau mendirikan Madrasah Qudsiyah. Jadi Madrasah Qudsiyah yang waktu itu didirikan di sekitar tahun 1337 Hijriah, bertepatan kira-kira 1919 masih Yang tadi kita lewati. yang tadi kita lewati. Kan hubungan ada di situ. Ya, alhamdulillah saya khidmat di Qudsiyah. Kalau saya masuk nyantri di Qudsiyah itu mulai tahun 80 sampai lulus 89, kemudian setelah lulus berkhidmat di Qudsiyah sampai hari ini. Artinya memang dari kecil. Ya, dari kecil memang nyantri di Qudsiyah, jadi kenal dan berada di Qudsiyah tahun 1980 sampai hari ini masih khidmat di Qudsiyah. Dan kalau yang di sana tadi makam Kanjeng Sunan. Ya, di sana makam Kanjeng Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq. Nah, kemudian Mbah Asnawi, kalau hallnya Mbah Asnawi ini biasanya dilaksanakan juga di sini. Di sini nanti ada hall, ada tahlil umum, kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu juga hadir beracara di sini. Kalau hallnya Kanjeng Sunan Kudus ini kan ya tambah tanggal 10 Asyura. Pas tanggal Asyura. Jadi 10 Asyura itu di sini lalu ada apa namanya Buka luur. Buka luur. ya, bukan luur. Jadi bukan luur itu tadi kain-kain yang mengitari itu luur, makam itu luur ya, nanti diganti. Jadi itu selalu diganti setiap 1 tahun. Mirip dengan Kiswah Ka'bah lah Nah, ya, gitu. semacam kiswah. Kalau Prof tadi menyebut ada Mbah Turehan, Ya, itu di sini enggak? di sini juga di kompleks pemakamannya di sebelah dalam kayaknya. Ini juga Mbah Tur. Dulu saya ikut takziah. Jadi saking santri dan masyarakat di Kudus itu kan berjumlah
tapi kerapu dimasukkan Waktu makan. pemakaman di sini. Batur itu kan untuk tahun berapa ya? Saya kayaknya masih MI mungkin di sini baru sekitar 2, 3, 4 tahun. Jadi masih di MI atau mungkin apa-apa sanawi. Saya itu punya dosen yang asli orang sini, namanya Kiai Sirilafa. Iya, itu Kalau masih Jadi masih ada beliau. Iya, masih ada hubungan dengan Batur sebagai Prof kenal ya? ya saya ketika di Jakarta ketemu dengan Prof Abdurrahman Masud itu kan masih juga ketemu saudara, masih Om Yohan lah, ya, masih Lamini. Dan tadi hubungannya dengan foto Ya, ini korban beliau juga kebun. Saya lihat kebun Iya. ini cancang di sana. ya. Dulu kalau ceritanya dalam sejarah Kanjeng Sunan Kudus ketika apa namanya beliau sebagai orang yang sangat bijak, menghargai masyarakat Hindu yang memang sudah hadir lebih dulu di sini. Nah, maka simbol mengikat kerbau di depan masjid waktu itu, kemudian untuk sudah diinformasikan pada masyarakat bahwa di Kudus menghargai teman-teman Hindu, tidak menyembelih sapi karena sapi bagi orang Hindu itu termasuk dihormati, ya, dikultuskan, dihormati itu, sehingga ya karena itu sudah dihormati, dikultuskan, maka ya masyarakat Kudus, Kanjeng Sunan Kudus memulai untuk tidak menyembelih sapi tetapi menyembelih Kerbau. Hingga hari ini. hingga hari ini. Kalau kan di masjid-masjid manapun di Kudus ini Ya, selalu kerbau. ya mayoritas, walaupun ada beberapa yang tetap memotong sapi. Baik, para pemirsa, mungkin cukup wawancara kita, dan ini bagian dari hikmah kita bertugas. Saya ditemani Profesor Zulfan, tapi sebaiknya beliau di sini supaya ikut bicara. Jangan, tetap harus ada biar nanti masuk di YouTube. Masya Allah, ya Allah. Ya, jadi Prof, pokoknya kesan antum kan pertama kali nih Silaturahim. silaturahim, ziarah dan seterusnya. Silakan 1-2 patah kalimat Pak. Untuk sampaikan. Luar biasa. Ini hal yang memang jarang-jarang saya lihat di Sumatera, apalagi di Sumatera Barat. Luar biasa, dan pas pula momennya lagi banyaknya pengunjung ziarah, dan saya memandang ini betapa ketaatan dan pelaksanaan ibadah, pelaksanaan agama masyarakat di sini luar biasa, masih kuat. Ini satu hal yang luar biasa bagi saya. Alhamdulillah. Jadi tradisi ziarah memang hanya di Jawa. Iya. Kalau di sana nggak terlalu banyak. Iya. Oleh karena Kalau kemarin di saya Sumatera itu ya ziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Ulaan. Ya, di Ulaan, ya. Itu memang banyak. Cuman tapi nggak terbayang bagi saya seperti ini suasana dan luar biasa, luar biasa. Dan ini penuh kesadaran semuanya. Ya, penuh kesadaran dan tertib. Datang saya sendiri, tidak ada yang koordinir, tapi tetap tertib. Ya. ini belum seberapa, Prof. Ya Allah. Artinya kalau di bulan-bulan tertentu gitu Oh iya. membludak ya. Iya. Biasanya bulan apa, Prof? Ya, nanti ketika Muharram itu menjelang 10 ya, 10 Muharram itu Asyura, Bukaluhur itu. Wah. Karena di Bukaluhur itu kan nanti ada tradisi apa? Potong kerbau, kambing, banyak bahkan Bukan kurban ini. bukan. Oh, Nanti di ya. Asyura ya. Itu bikin apa namanya? Bikin nasi apa? Jangkrik. Jangkrik itu sampai berapa ya? Apa nasi jangkrik? Nasi isinya jangkrik atau gimana? Dagingnya kerbau, tapi dia dibumbu Kecil-kecil. kayak apa? Uyah asem gitu. Jadi dia kan tahan, dia kena kuahnya juga enggak. Ya ini jadi dimasak mulai apa? Siang, sore, malam, baginya besok. Paginya Siapa saja malamnya. dapat Iya, yang siapapun hadir bisa bisa menikmati itu ya. bisa menikmati. Waduh. Nah, Ini kalau luar biasa nih. iya, kalau kerbau itu kan memang bagian dari toleransinya Kanjeng Sunan Kudus. Ya, toleran karena ya sudah, karena sapi ini menjadi salah satu hewan yang dihormati oleh masyarakat Hindu. Ya kita hormati, tidak kita sembelih, kita ada aturannya yaitu kerbau. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Iya, Matur sama-sama. suwun penjelasannya. Iya, iya, Luar biasa. sama-sama.
Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.